Hati-hati mau cuti kalau teman-teman tidak ada BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, BPJS Ketenagakerjaan ya, bukan kesehatan. Nah, karena syarat kembali ke luar negeri harus ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman semuanya, beberapa hari ini memang gencar sekali ya, viral sekali beritanya terkait BPJS, di mana PMI dibebaskan biaya registrasi IMEI, tapi di sana diwajibkan untuk membayar BPJS TK Ketenagakerjaan. Lalu, nah, beberapa kasus nih, teman-teman yang di luar negeri tidak ada agensi, tidak ada ini, masih bingung mengurus BPJS, lalu dia mau cuti. Nah, hati-hati ya teman-teman semuanya, nanti tidak bisa kembali ke luar negeri. Lalu bagaimana caranya agar bisa kembali ke luar negeri? Nah, di sini kita akan pandu. Nah, pertama teman-teman, kalau memang tidak ada BPJS TK, itu teman-teman wajib mendaftar ya sebelum cuti ataupun pada saat di Indonesia nanti. Lalu gimana cara daftarnya itu? Nah, kalau teman-teman di Taiwan ataupun di negara Hong Kong ataupun di Singapura, bisa teman-teman melalui seperti KJRI, KBRI ataupun yang KDI ataupun yang lainnya ya. Di sana mungkin bisa ada pelayanan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau teman-teman tidak mendaftar di sana lalu mendaftarnya di Indonesia, bisa enggak? Bisa. Lalu syaratnya apa untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan itu? Nah, teman-teman semuanya yang mau cuti kemudian tidak ada BPJS dari Taiwannya dan nanti ingin daftar di Indonesia, yang harus dipersiapkan pertama itu yaitu kita datang langsung ke kantor BPJS terdekat, kemudian kita isi formulir dengan lengkap dan dokumen juga dengan lengkap. Nah, syaratnya pertama itu kalian bawa fotokopi KTP ya, KTP Indonesia yang sudah EKTP. Jadi kalau teman-teman belum EKTP ya harus ngurus EKTP dulu, diurus dulu EKTP-nya, kemudian di fotokopi itu bawa EKTP. Kemudian bawa fotokopi paspor yang masih berlaku ya, yang teman-teman gunakan semuanya. Kemudian fotokopi kartu keluarga KK, itu juga harus teman-teman bawa semuanya, harus punya KK ya. Kemudian fotokopi surat perjanjian kerja. Nah, ini harus dibawa juga ya, karena banyak teman-teman yang pulang itu tidak membawa surat perjanjian kerja dengan majikan yang ada di Taiwan. Nanti jadi kendala kalau ini tidak ada, walaupun ya kalau masih ada bukti yang lain nanti bisa, cuman surat perjanjian kerja ini penting sekali, nanti bisa gagal ya. Dan kemudian kalau teman-teman pernah punya BPJS TK itu juga harus disertakan ya untuk mendaftar yang baru itu ya teman-teman. Nah, bayarnya nanti sekali bayarnya, kemudian itu berlakunya selama kita ada di luar negeri, tidak seperti BPJS Kesehatan yang bayarnya setiap bulan ya. Nah, adapun nanti prosesnya teman-teman datang ke kantor BPJS terdekat, di sana nanti teman-teman tinggal mengisi saja formulir pendaftarannya, kemudian ambil antriannya, di sana ada petugasnya, kemudian nanti dipanggil oleh petugasnya, jangan lupa dokumen tadi udah disiapkan, kemudian terima informasi sejumlah harus berapa dibayarkan, tidak mahal sih sebenarnya, kemudian tanda tangan dokumen pendaftaran, terus melakukan pembayaran, dapat kartu BPJS-nya, udah gitu aja. Nah, kalau udah ada itu, nanti teman-teman bisa kembali ke luar negeri dengan leluasa ya, dengan tidak ada pencekalan ataupun apa di bandara, itu tidak ada. Nah, itu pertama ya, daftarnya lewat kantor cabang terdekat. Nah, kalau teman-teman itu juga melalui PT, biasanya PT bisa mendaftarkannya ya. Kalau itu sih nggak masalah. Kalau udah ada agensi, ada PT, biasanya agensi bantu, PT bantu, itu nggak masalah. Yang kita bahas adalah yang perorangan. Nah, mungkin itu ya informasi untuk teman-teman semua yang akan cuti ke Indonesia dengan posisi tidak ada BPJS, itu segera diurus saja. Lebih baik ngurusnya di luar negeri aja bisa ya. Kalau bisa diurus di luar negeri sebelum cuti itu akan lebih aman. Tapi kalau tidak bisa, yaitu tadi saat pulang ke Indonesia jangan lupa dokumen-dokumen tersebut harus disiapkan untuk teman-teman semuanya. Happy cuti dan jangan khawatir, kalau ada apa katanya langsung suruh hubungi Kepala BP2MI Pak Beni Ramdhani yang ada di Jakarta. Nah, di Jakarta itu teman-teman kalau bingung ada kantornya BP2MI ya, di lantai 3 di atas gedung parkiran. Itu kalau teman-teman pulang dari luar negeri di Terminal 3 itu yang atas sendiri menuju parkiran, itu ke sana aja. Nanti di sana ada, ketika keluar dari bandara di lantai paling atas itu nanti lurus, kemudian belok ke kiri, terus ke kanan, di sana ada kok tulisannya BP2MI gitu ya, lounge untuk teman-teman bagian. Di sana nanti masuk minta bantuan di sana aja udah beres. Itu setiap bandara ada dan teman-teman bisa nginep di sana, teman-teman bisa istirahat di sana gratis, nggak ada pungutan biaya. Minta bantuan di sana nanti bisa semuanya, dan itu insya Allah aman ya.